Ketua Kuarda Pramuka Provinsi Sumatera Selatan Dr. Andes Haji Riza Valepi MM lantik pengurus Badan Kelengkapan Kuartir Pramuka Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan di Aula Handayani Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Minggu 13 Maret 2022. Ada 7 badan kelengkapan kuartir pramuka daerah Sumatera Selatan yang dilantik hari ini, di antara Dewan Kehormatan, Kepala Badan Bumi Perkemahan, Kepala Badan Usaha Milik Pramuka, Puslit Bangda, Pusdiklatda, Pusinfo. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Penandatanganan fakta integritas pengurus Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dan Badan Kelengkapan serta Lembaga Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Diawali dengan penandatanganan fakta integritas oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Jalan. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh Kepala Badan Usaha Milik Pramuka. Fakta integritas oleh Kepala Puslit Bangda. Penandatanganan fakta integritas oleh Kepala Pusdiklatda. Dan penandatanganan fakta integritas oleh Kepala Pusinfo. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan disilakan kembali ke tempat. Kepada pengurus yang telah dilantik serta hadirin, disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pramuka. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para wakil ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan yang dalam kesempatan hadir hari ini, Kak Sumaya, Kak Ruslinawi, Kak Koimudin, Kak Dr. Aupas. Selamat Kak Dr. Aupas. Kita lihat dulu Kak Dr. Aupas. Kak masih ada? Ada lagi ya, para wakil yang lain masih ada izin. Yang juga sama-sama kita hormati, kita banggakan para sekretaris Kak Sandin, wakil sekretaris Bendahara Kak Tiak, dan wakil Bendahara Kuartir Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Yang juga saya hormati para andalan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, adik-adik ketua Dikadi Sumatera Selatan beserta segenap anggotanya, hadirin undangan yang berbahagia. Sebagai umat yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Taala, saya mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara pelantikan Badan Kelengkapan dan Lembaga Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan masa bakti 2022-2027 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus memberikan yang terbaik dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan kepramukaan di Sumatera Selatan yang kita cintai. Hadirin yang saya hormati, pada pelantikan ini pada kakak-kakak dan juga adik-adik DKD serta para undangan sekalian,
ini adalah termasuk program 100 hari gerakan pramuka, yaitu kuartir daerah Gawang Pramuka kita pada masa bakti 2022-2027. Kita tepuk tangan dulu. Sudah satu langkah yang sudah kita lalui. Adapun kepengurusan ini, saya selaku ketua Kuarda meminta kepada saudara-saudara, kakak-kakak, para andalan dan juga para adik-adik di Kadin bahwa kita harus selalu berpedoman apa yang telah saya kemukakan pada waktu awal, kata-kata visi misinya cinta dan moto kita adalah smart. Dari kata cinta dan smart itu tidak lain, masing-masing individu tentu apa yang kita ikrarkan tadi, ada kata tulus dan ikhlas. Selain dari tulus dan ikhlas, kita harus syukur dan sabar. Nah, keempat ini harus ada di sanubari seorang pramuka. Saya sangat heran kalau anggota pramuka dari keempat ini tidak ada. Selama ini kemana pramuka kita artinya? Jadi jangan kita hanya pamer pramukanya, tapi individunya bukan pramuka. Nah, itu nanti akan kelihatan semakin jauh. Mudah-mudahan Kuarda Sumatera Selatan para anggotanya tidak ada yang dikatakan bahwa tidak sabar dan tidak bersyukur dari apa yang sudah kita punya. Kita sebutkan kakak-kakak, para waka, para andalan dan adik-adik di Kadin. Kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan periode 2022-2027 sama-sama kita saksikan bahwa kakak Kamabida sudah langsung menyampaikan bahwa pengurusan kita betul-betul kolaboratif, yang intinya semua unsur diberdayakan. Kita tidak lagi melihat masa lalu tidak akan terulang lagi, tapi kita akan melakukan masa sekarang ke depan. Masa sekarang ke depan tentu ada suatu kalimat, setiap zaman ada manusianya, setiap manusia ada zamannya. Ini yang harus kita camkan bersama. Kakak-kakak, para waka, andalan, dan adik-adik di Kadin yang saya hormati, saya menyatakan kata-kata bahwa visi kita itu ada cinta, bukan hanya omongan saja, tapi kita lakukan. Namun itulah, kita harus tulus dan ikhlas, kita harus bersyukur dan bersabar. Ya, kata-kata syukur sabar itu banyak. Kita masa kepemimpinan tidak hanya harian, tidak hanya bulanan, dan juga tidak hanya tahunan, 5 tahun. Nah, kalau kita itu berlaku sabar, itulah jiwa seorang pramuka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga di dalam kepemimpinan, seorang pemimpin, Kak Aupani seorang doktor, jadi doktor manajemen. Bahwa kepemimpinan itu ilmu sama saja, asal mau belajar. Tapi manajemen berbeda-beda. Saya belajar dari kakak senior saya ini, Kak Sumaya, karena saya salah satu kader beliau. Semua kita rangkul, semua kita. Ya kalau sudah dirangkul nggak mau, ya silakan. Kita tidak ada yang memaksa. Ya, yang penting kita kerjasama dan sama kerja. Tidak ada yang saya mengandalkan si A, tapi semuanya saya bagi tugas. Termasuk mohon maaf, walaupun Kak Rusli ini adalah senior saya, Kak Sumaya adalah senior saya, karena saya diberikan amanah sebagai Kak Kuarda, tentu manajemen yang saya lakukan manajemen saya. Ya, tidak bisa menyamakan manajemen sebelumnya, karena ada pola-pola tersendiri. Ya, apalagi saya sudah dididik oleh Kak Sumaya, termasuk Kak Haitami, termasuk Kak Rusli, semua yang namanya kolaboratif itu pasti berlaku dari semua unsur. Dari unsur A, ya Kak Haitami, unsur B, unsur C. Ditugaskan oleh Kamabida untuk dijadikan satu unsur dengan tetap mempedomani visi misi gubernur wakil gubernur Kamabida kita, Sumsel maju untuk semua. Oleh karena itu saya berharap dengan hari ini telah dilantik dengan selengkap-lengkapnya badan kelengkapan. Tentu kita harus mutlak satu mazhab kalau kata Ustadz Kak Haitami.
Kalau dulu mazhabnya berbeda, mari kita menuju satu mazhab. Kalau mazhabnya juga tidak mau sama, silakan keluar. Kita harus satu mazhab. Ya, jangan lagi ada mazhab A, mazhab B, dan mazhab C. Agar apa yang kita jalankan ini tegak lurus kepada pimpinan kita, kaum abidah kita. Saya selalu menyatakan, mulai saya memimpin dinas pendidikan dari kota Palembang, termasuk sampai provinsi, ini tak supaya ada. Siapapun yang diberikan pimpinan kepada kita, kita olah untuk jadi emas, walaupun dia sampah. Nah itu saya. Ya tadi tidak ada yang katakan pramuka ini tidak baik kalau tidak saya. Itu hilang kena. Dan itu ada terjadi di keluarga lain Kak Aupa, tapi bukan di keluarga Sumatera Selatan. Amin. Kakak-kakak, para wakil, para andalan dan adik-adik yang saya hormati. Di sini kalau kita lihat, ada di sini dari unsur akademis ada, profesor ada, dari unsur ormas ada Kak Nur Samsu, ada Kak Nur Samsu. Mana berdiri Kak Nur Samsu? Nah ini pemuda Pancasila ada. Karena pramuka itu kan ada di mana-mana dan di mana-mana ada. Nah, inilah pramuka keluarga Sumatera Selatan. Ada unsur jaksa, tapi bukan jaksanya, ini ketua masjid. Ada Kak Indra Bangsawan. Nah ini, dia banyak jadi ketua masjidnya sekarang. Bukan menonjolkan jaksanya, ya kan? Ada dari kepolisian Kak Tia, berdiri Kak Tia. Nah ini ada. Jadi lengkap. Ada yang sering mimpin demo, Kak Yoga, mana Kak Ian Koga, ini Kak. Nah ini, nah ini dengan Kak Aris, ya, sama-sama di peduli, ya, peduli pramuka, Wadah Sumatera Selatan. Kalau ada bencana, saya yakin apa? Ada dari TNI, siapa Kak Kak Suryadi, ada Kak Suryadi. Nah ini dari TNI, lengkap. Ya kakak-kakak, ini yang dimaksud oleh kabinet kita, ya untuk sama-sama jadi satu. Jadi tidak hanya satu kelompok saja, tapi semua kelompok ini sesuai dengan kelengkapan tadi ada berapa? 8 ya. Semuanya harus bekerja sesuai dengan apa yang telah dituangkan tupoksi masing-masing. Kakak-kakak yang kami hormati, pada kesempatan ini rencananya kita hari ini mau lanjut rapat, tapi tidak memungkinkan. Kita hari ini mobil khusus untuk adakan pelantikan saja. Sudah saya sampaikan tadi. Nanti di acara hari lain tolong di setting. Tapi yang terpenting Kak Hasan sebagai sekretaris maupun kakak-kakak para wakil, kita segera melakukan audiensi baik dengan Kamabida termasuk dengan Forkombida ya, Forkombida. Selain dari itu juga pada kakak-kakak, para wakil, para andalan dan adik-adik adik, mohon doa dan izin. Saya kalau tidak ada halangan tanggal 21 menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah ada kelancaran, saya sudah mengkhawatirkan ke Aris. Kalau ada isolasi, pas dicek kita positif umroh. Dan alhamdulillah karena berkat doa Kak Koimudin itu dibatalkan Arab, langsung bisa menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Itu suatu kemudahan Kak Kol. Kemudian juga pulangnya harusnya 5 hari ya Kak. Ini kami kali ini. Saya meminta kepada kita semua melalui Kak Hasan beserta semuanya bahwa keluarga Sumatera Selatan saya minta betul-betul kompetitif. Kompetitif artinya siap bersaing dengan keluarga yang ada di Indonesia. Siap? Alhamdulillah. Kompetitif ini tentu dibekali dari yang pertama. Saat kita bisa kompetitif, harus kreatif. Tadi 7 ya. Ada 7 badan kelengkapan kita. Ya. 8 ya. 8 badan kelengkapan terpasang buber. Itu tentu yang pertama harus kreatif. Sengaja saya menempatkan Kak Rusli Nawi karena dia sudah malang melintang, sudah banyak pengalaman. Kak Aris mengelola Jakabaring Sport, kalau tidak salah. Nah, Jakabaring Sport saja bisa diatasi, apalagi buber. Amin ya rabbal alamin. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Rusli. Selanjutnya Kak Aris Saputra. Siapa yang tidak tahu, Kak Aris Saputra saya dudukkan sebagai
Peduli Pramuka Keluarga Sumatera Selatan tentu bersinergis dengan Badan Penanggulangan Bencana Kak Iriansa. Selama ini di OPD memang sudah jalan, juga Pramuka Kak Aris dengan bimbingan Kak Aris, mudah-mudahan yang pegang untuk anggotanya kalau ada bencana lebih dahulu Pramuka Kuada Sumatera Selatan. Kemudian Pusdiklat ini terutama Pusdiklatda, saya melalui prosedur, walaupun mungkin ada yang katakan sebelumnya ada tanda tangan. Inilah suatu manajemen yang saya lakukan untuk merangkul semuanya, tapi keputusan terakhir pada saat pelantikan ini. Dari semuanya itu tidak lain hanya gelombang koordinasi pimpinan saja, yaitu Kak Sularso. Ada Kak Sularso. Siapa tidak tahu dengan Kak Sularso? Kukira syarat pelatihannya sudah lengkap ya. Nah ini Kak Haji Sularso dibantu oleh Kak Yuli, ya. Kak Yuli, Kak Yuli terus bersinergis untuk tunjukkan kreativitas. Dan ini juga seizin dari Wakil Bidang Pasar Kak Sumaya, ya. Karena Kak Sumaya, Kak Sularso dapat izin tertulis dari Kak Sumaya. Nah yang tidak dapat bagaimana saya membuatnya? Karena Pramuka bukan milik Reza Palevi saja, milik kita semua. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya Kapus Info, saya tunjuk kalau tidak salah Kak Rudi. Kak Rudi dulu Kak Yusuf, karena Kak Yusuf sudah kembali ke ini ya, Widya Iswara. Kak Rudi, karena Kak Rudi ini sebagai PRT Kadispora, ya, Kadispora menggantikan Kak Yusuf. Nah dia kita letakkan Kapus Info karena Kak Rudi ini memegang dana kita ya Kak Tia ya, dana hibah, dana hibah. Jadi kita masukkan Kak Rudi sebagai Kapus Info. Selanjutnya juga kita letakkan berikut Kapus Litbangda. Nah di situ kita letakkan para profesor. Satunya profesor yaitu Edward Juliata. Saya apa sebab letakkan di Kapus? Karena selama ini wakil kita lebih dari 10. Nah wakil yang tidak terserap lagi karena dipercil jadi 10. Kak Profesor saya minta bantuan sebagai Kapus Litbangda bersama Dr. Widya, ya, serta Ibu Profesor Ratu Wardarita. Nah, berikutnya juga yang lainnya termasuk ada badan ketua, semuanya itu sudah dalam pertimbangan dan rapat bersama, tidak hanya keputusan sepihak. Jadi oleh sebab itu kepada rekan-rekan yang duduk tempatnya belum pada tempatnya yang pas dan belum puas, alhamdulillah saya memang bukan sebagai alat pemuas, tapi insya Allah setengah puas jadilah. Itulah sebagai manusia tidak luput dari kekurangan suatu apapun. Maka dari itu sebagai manusia biasa saya tidak sempurna, kecuali sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita betul-betul kompetitif, Kak pertamanya kreatif. Selamat datang Kak Rebu. Nah ini wakil sekretaris, saya dudukkan Kak Rebu Iskandar. Tujuannya apa? Siapa tahu kita akan butuh penginapan. Nah, nggak susah-susah ada Kak Rebu Iskandar, nak di asrama haji atau nak di Suara Dipa, oke Kak ya? Semuanya harus ada link dari semua lini ya, dari semua lini. Itu kakak-kakakku agar keluarga kita ini semangat dan betul-betul mencapai tujuan di dalam mensukseskan Pramuka di Sumatera Selatan, terutama juga mensukseskan visi misi Kamabida kita, Sumsel maju untuk semua. Kita berdoa saja mudah-mudahan dari para wakil ini, kakak-kakak atau dari para kepala lembaga ini, ada juga yang nanti apakah jadi bupati, apakah jadi PJ bupati. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau dia jadi PJ bupati, kita juga berarti ya.
Aku ada berarti Kak Babicam. Kakak-kakak berhormati, saya lanjutkan. Kompetitif yang pertama harus ada kreativitas. Yang kedua harus kritis. Nah ini kritis. Berbeda, bukan kritik, tapi harus kritis. Maka itu keasahan para wakil dan terutama diri saya juga. Kita harus kritis melihat kantor keluarga kita sekarang. Apakah sudah pantas kalau didatangi orang banyak atau tidak? Sama saja saya waktu diletakkan Pak Gubernur ke sini sebagai awalnya PRT. Saya kritis, saya lihat pantas tidak kantor ini kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Mulailah otak saya berpikir. Ya alhamdulillah secara bertahap. Ya tidak, silakan lihat sendiri. Nah begitu juga kantor keluarga Kasan. Bagaimana Kak Rubli, Kak Zumaya? Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ali Goib, Gandus TV memberitakan. Agar lebih